والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai terjadinya peperangan yang dikenal dengan Perang Manzikert. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Perang Manzikert mungkin tidak akan terjadi kalau pihak Romawi Timur atau Bizantium tidak mengusik wilayah Bani Seljuk, khususnya yang berada di Armenia, di mana pada tahun 1071 Masehi, Kaisar Romanus yang keempat berusaha untuk merebut kembali negeri di kaki pegunungan Kaukasus itu. Padahal Bizantium masih terikat perjanjian damai dengan yang ditandatangani 2 tahun sebelumnya dengan kerajaan Muslim. Waktu itu sang pemimpin dinasti Seljuk adalah Sultan Alp Arslan, yang ketika itu sedang sibuk menggempur Daulah Fatimiyah di Syam. Kemudian kabar yang datang dari Armenia tentu saja mengganggu konsentrasinya. Untuk menjaga pergerakan Bizantium lebih lanjut, sosok keturunan Turki Oghuz itu memimpin pasukannya ke utara, di mana di barat Armenia ia hendak mencegat bala tentara Romanus. Kedua belah pihak bertemu di lembah Manzikert. Secara jumlah, pasukan Romawi lebih banyak daripada pasukan Muslimin. Karena itu, sang kaisar dengan angkuh menolak opsi perundingan damai yang ditawarkan oleh Sultan Alp Arslan. Pada Jumat pagi, tanggal 25 Agustus 1071, Manzikert akan menjadi gelanggang perang, di mana Alp Arslan sangat merasa gelisah dan tidak pernah disangkanya Seljuk akan melawan Bizantium dengan kekuatan seadanya. Sebab segala persiapan yang telah disusunnya selama ini hanya untuk menghadapi Bani Fatimiyah, bukan untuk menghadapi yang lainnya. Sehingga tidak ada gunanya untuk menyesal. Kini pilihan satu-satunya adalah maju untuk berperang. Guru Alp Arslan yang bernama Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari Al-Hanafi menyampaikan nasihat untuk menenangkan hati. Sungguh, Anda berjihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia telah berjanji untuk menolong agamanya dan akan memenangkan agamanya. Semoga Allah memenangkan pasukan Islam dalam pertempuran ini dengan perantaramu, kata ahli fikih itu. Nah, saat sholat Jumat, Sultan Alp Arslan bermunajat sambil menangis. Begitu pula dengan seluruh pasukannya. Mereka dengan setulus hati berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika itu pertanda baik mulai bermunculan. Sebelum pertempuran terjadi, sekitar 25.000 orang tentara bayaran membelot dari kubu Romanus. Orang-orang Turki itu memilih berada di pihak Seljuk dan berperang bersama kaum muslimin. Meskipun begitu,
pasukan Al-Arslan belum sebanding dengan jumlah tentara Bizantium yang mencapai 200.000 prajurit. Kemudian pada tanggal 26 Agustus tahun 1071, pasukan Romawi mulai bergerak. Ketika itu Al-Arslan mulai menggerahkan pasukannya dengan formasi berbentuk bulan sabit. Dan lini tengah Bizantium terus merengsek maju, menangkis nyaris semua anak panah yang dihujankan kepada mereka. Dengan cepat Romanus menyergap tenda yang paling besar di kubu Seljuk. Ternyata itu bukanlah tenda tempat Sultan berada, melainkan hanya pancingan. Ketika itu mereka sempat terjebak. Kaisar Bizantium itu lalu kehilangan kendali atas kedua lini sayap pasukannya. Alhasil ketika itu mereka kocar-kacir diguyur hujan panah dari arah Seljuk. Sehingga ketika itu berkali-kali pasukan Bizantium memancing bala tentara Seljuk untuk bertempur dari dekat. Namun, Sultan Alp-Arslan tidak terkecoh dan terus mempertahankan jarak aman dengan Romawi. Kemudian saat sore tiba, Romanus menyuruh pasukannya untuk mundur teratur. Akan tetapi, lini yang semestinya menjaga sang kaisar dari serangan justru ikut-ikutan untuk mundur. Nah, ketika itu Sultan Alp-Arslan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sang Sultan memimpin pasukannya untuk menyerang dengan sekuat tenaga ke arah lini tempat Romanus berada. Sementara itu, sayap kanan dan kiri pasukan Bizantium terlanjur tidak berdaya akibat dihujani anak panah, dan mereka tidak bisa berbuat banyak, sehingga Kaisar Romawi ini benar-benar terkepung. Barulah keesokan paginya, sisa-sisa prajurit profesional yang semalam mengawal Romanus dapat dilumpuhkan. Ketika itu Raja Bizantium itu pun langsung menyerah dan tertawan. Sehingga peperangan di Manzikert ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan Romanus meminta Sultan Alp-Arslan bersedia menerima tebusan untuk keselamatan dirinya. Ketika itu Sultan Bani Seljuk itu menyanggupi permintaan tersebut, asalkan dengan memenuhi 3 persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah semua tawanan yang muslim di Bizantium harus dibebaskan. Kemudian yang kedua, Kaisar harus sanggup mengirimkan pasukan kepada Seljuk kapan saja sang sultan menginginkannya. Kemudian yang ketiga, uang tebusan sang raja Romawi ialah sebesar 150.000 dinar. Nah, kemudian semua persyaratan itu dipenuhi oleh pihak Bizantium. Dan sebelum berpisah, Sultan Alp-Arslan membekali Romanus dengan 1.000 dinar. Di samping itu, Sultan Muslim ini mengutus beberapa komandan untuk menjaga dirinya hingga selamat kembali ke negeri asal. Nah, di dalam perjalanan, mereka mengibarkan panji-panji bertuliskan syahadat yang berbunyi La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, tragisnya, Raja Bizantium ini justru menghadapi persoalan yang pelik begitu tiba di istana. Rival politiknya yang bernama John Doukas melancarkan kudeta, dan istrinya dipaksa untuk masuk biara. Sementara Romanus ditahan di penjara Sisilia. Kemudian pada 1 Oktober 1071, ia terpaksa turun tahta dan menyingkir ke biara. Namun Doukas tetap menaruh curiga kepadanya. Paman dari kaisar baru yang bernama Michael yang ke-7 lantas menyuruh kepada beberapa orang untuk menyusup ke dalam biara dan menangkap Romanus. Bekas Raja Bizantium itu kemudian disiksa hingga buta kedua matanya. Kejadian ini terjadi pada bulan Juni 1072. Tak lama sesudahnya ia pun akhirnya meninggal dunia. Menurut Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam Ad-Daulah Al-Utsmaniyah, kemenangan Sultan Alp-Arslan dalam Perang Manzikert adalah peristiwa yang luar biasa.
Hal itu tidak hanya disebabkan fakta bahwa sekitar 20.000 prajurit berbalik unggul melawan 200.000 pasukan Romawi. Sejak saat itu, pengaruh Bizantium di Asia Kecil atau Anatolia menyusut drastis. Kalangan sejarawan menyebut pertempuran Manzikert ini sebagai awal dari Turkifikasi yang berada di Anatolia. Puncaknya, Konstantinopel jatuh ke tangan Daulah Turki Utsmaniyah pada tahun 1453 Masehi yang ketika itu ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai pertempuran Manzikert antara kaum muslimin melawan kerajaan Bizantium yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم